Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan interaksi manusia dan komputer. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai desain dialog. Adapun tujuan pembelajaran pada slide ini nanti mahasiswa mampu mendeskripsikan berbagai macam jenis desain dialog. Yaitu diantaranya ada command line interface, ada menu, ada WIMP, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan elemen interface dalam WIMP. Jadi kita nanti akan mendalami dalam WIMP itu ada elemen-elemen selain ada Windows, ada icon, ada menu sama pointer. Ada juga yang lain, ada button, ada palette, ada toolbar, dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran pada slide kali ini. Oke, adapun di slide kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan aspek-aspek dalam IMK yang di beberapa slide yang lalu itu kita membahas di aspek dalam IMK ini ya. Jadi untuk yang hari ini kita akan membahas yang dialog teknik ya. Jadi di dialog teknik sebagian dari dialog teknik. Nah, adapun kita perlu membahas dialog seperti ini karena ada kaitannya dengan di sini ada interaction framework. Jadi framework atau kerangka kerja ketika seorang pengguna ini berinteraksi dengan komputer. Ya, sistem S ya, user U gitu ya. Sistem ini memiliki output, ini bentuknya screen design ya. Jadi potongan kode yang kemudian disusun sehingga tampilannya enak atau bisa mudah dilihat oleh user ya. Jadi dari perangkat-perangkat output dan bahasa pemrograman gitu ya ditampilkan. Nah, komputer atau sistem ini mendapatkan input ini dari selain ada perkakas perangkat I/O gitu ya, ada juga di sini namanya dialog ya. Dialog. Jadi caranya gimana manusia bisa menuliskan atau memilih menyampaikan maksudnya ke komputer ini pakai dialog gitu ya, pakai dialog. Oke, itulah kenapa kita sekarang belajar yang desain dialog ya, sebagai inputnya nanti ke sistem. Oke, desain dialog itu kita nanti akan membahas jenis-jenisnya. Ada command line interface, ada menu, natural language, ada question answer, ada query, ada form fields, ada spreadsheet, ada point and click, ada three dimensional interface, dan juga ada WIMP. Oke, kita sekarang akan masuk yang pertama ya. Yang pertama ada jenis dialog CLI atau command line interface ya, bentuknya seperti command CMD seperti ini, cmd.exe ya. Gaya dialog interaktif pertama yang digunakan. Jadi ini yang sangat tradisional pertama digunakan itu modelnya kayak command line interface. Dia positifnya dia menyediakan akses langsung ke fungsi sistem karena kita tinggal ngetik saja di sini itu tanpa ada perantara GUI atau ada proses yang lain, dia langsung bisa mengakses ke sistem. Asalkan perintahnya kita tahu ya, kita langsung akses ke sistem tanpa ada GUI dan seterusnya. Kemudian kekurangannya itu tadi kelebihannya ya, kekurangannya adalah sulit digunakan dan dipelajari ya. Tentu saja kita perlu menghafal sintaksnya. Itu untuk jenis yang pertama ya. Kelebihan yang lain ya, command line interface menyediakan akses langsung ke fungsi sistem. Nah ini karena kita sekali ketik saja langsung kita bisa mengakses langsung ke sistem ya tanpa ada GUI. Kemudian fleksibilitas tinggi melalui opsi atau parameter yang mengubah perilaku perintah. Jadi misalkan ada komen ya yang di CMD ini ada dir misalkan atau ada CD gitu ya. CD kemudian di spasi terus kita mau menuju kemana itu opsi-opsinya akan sangat fleksibel gitu ya. Terus kemudian ada opsi-opsi atau sintak-sintak yang lain ya, perintah-perintah yang lain itu nanti ada di setelahnya ada opsinya kan gitu ya. Jadi ada ya parameternya banyak. Berguna untuk tugas yang berulang. Nah,
Kalau misalkan di comment prompt itu kan tinggal ketik, terus kemudian mau kita jalankan berapa kali gitu kan, itu tinggal diketik lagi saja gitu ya. Untuk tugas berulang tidak perlu nunggu GUI dan seterusnya, kita tinggal ya mungkin di tab atau di arrow atas, terus kemudian di enter terus dan mau butuhnya berapa kali gitu ya. Kemudian baik untuk pengguna ahli barangkali nggak perlu GUI gitu ya, karena butuhnya cepat, karena dia sintaksnya ataupun keywordnya sudah hafal, ya dia tinggal ketik saja langsung di comment prompt. Nah, kekurangannya adalah sintaks sulit bagi pemula, perlu adanya hafalan ya, menghafal sintaks-sintaks yang ada di CMD ini. Kemudian opsi sulit untuk diingat, parameter-parameter ya, setelah misalkan CD atau dir itu setelahnya kan ada parameter-parameter yang lain yang kita perlu ingat juga dan banyak juga untuk diingat gitu ya. Itu untuk command line interface. Nah, ini seperti opsi shutdown saja itu ya. Shutdown ini ada slash i, ada slash tanda tanya, ada slash l, ada slash s. Nah ini kan memakan resource ya untuk diingat gitu ya, membutuhkan tenaga, waktu dan seterusnya. Oke, kemudian yang kedua adalah bentuk menu. Serangkaian pilihan bagi pengguna dipilih dengan mouse, tombol, numerik atau abjad. Nah, menu ini dapat murni berbasis teks atau komponen grafis, kemudian harus bermakna dan dikelompokkan secara logis. Jadi menu itu pada dasarnya dulunya ya, itu ya kata-kata atau teks yang disusun sedemikian rupa poin-poin untuk sebagai pilihan gitu ya. Jadi bentuk seperti ini juga termasuk menu gitu ya. Walaupun sebenarnya ada bentuk-bentuk menu yang lain yang diakomodir dari bentuk yang tradisional ini gitu ya. Nah, karakteristik pilihan yang tersedia ditampilkan pada layar. Jadi pilihannya di semuanya ditampilkan. Digunakan pada sistem berbasis teks dan GUI. Kalau berbasis teks itu ya menunya bentuknya masih tradisional seperti tadi. Kalau GUI ya biasanya menunya itu ada tombolnya gitu ya, atau ada grafisnya gitu ya. Kotak, entah garis dan seterusnya. Pada sistem berbasis teks, pilihan mungkin diberi nomor. Nah, seperti yang ini ada nomor, mau pilih nomor berapa gitu ya. Kemudian shortcut mungkin dalam bentuk cukup ketik huruf pertama atau huruf unik dari komen. Jadi disediakan shortcut untuk menyingkat apa perintah yang ingin dijalankan gitu ya. Kemudian gunakan tab atau tanda panah untuk menavigasi pilihan. Kalau tab biasanya kalau kita ngetik tab langsung auto complete gitu ya. Langsung dituliskan apa yang kita mau pengen ya oleh sistem. Kemudian menavigasi pilihan ini juga pilihan atau history apa yang kita ketik sebelumnya gitu ya, pakai tanda panah. Kemudian pilihan menu harus bermakna dan dikelompokkan secara logis untuk membantu recognition. Jadi harus dikelompokkan seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah menu yang tampilannya yang sederhana itu bentuknya seperti ini. Kemudian ada dialog bentuknya natural language ya. Natural language ini mungkin cara yang paling menarik untuk berkomunikasi dengan komputer ya. Pemahaman bahasa alami merupakan topik dari banyak penelitian. Jadi contohnya misalkan penerapannya ini voice search, ya pencarian dengan bahasa alami gitu ya. Jadi kita tekan pencariannya itu bisa nantinya langsung bisa memahami sistemnya ya apa yang kita inginkan. Ini juga termasuk dialog juga ya. Kemudian question answer and query dialog ya. Kalau question answer ini disajikan serangkaian pertanyaan misalkan dengan ya atau tidak dan pilihan ganda gitu ya. Ini seperti kuis ya, kuis online. Terus kemudian query dialog digunakan untuk menulis query untuk mengambil informasi dari database misalkan ya. Nah, question answer ini seperti polling, survei ataupun seperti kuis yang sering Anda ikuti ya. Ini contoh dari dialog model question answer ya. Kemudian
query dialog. Nah, ini query dialog ini ada kotak ini untuk memasukkan query gitu ya, memasukkan query. Seperti pada database gitu ya. Kemudian query ya, digunakan untuk membangun query untuk database. Muncul seperti menggunakan frase bahasa alami. Jadi sintaksnya itu sudah mendekati bahasa alami ya. Karena kalau diterjemahkan itu maksudnya kita bisa tahu dari hanya menerjemahkan saja. Tapi pada kenyataannya diperlukan sintaks khusus, memang ya, nggak seperti bahasa alami yang murni gitu ya. Serta pengetahuan tentang database. Contoh SQL. Nah, yang dimaksud di sini menggunakan frasa bahasa alami itu select student.lastname, student.firstname, student.faculty from student. Nah, ini kalau diterjemahkan kan kita memilih apa yang mau diambil kan gitu ya. Student.lastname, ada first name, ada faculty dari student. Nah, students-nya nama apa? Ini adalah nama tabel. Where atau di mana kondisi yang dipilih itu student.faculty sama dengan art. Ya, fakultinya itu adalah art. Nah, query yang seperti ini kan mudah untuk diterjemahkan gitu ya. Ketika sudah diterjemahkan juga mudah untuk dipahami gitu ya. Nah, tapi di query language yang perlu diperhatikan dia diperlukan pengetahuan tentang operator boolean. Jadi and atau or atau not itu juga nanti sangat berpengaruh gitu ya. Kemudian tidak cocok untuk pemula. Oleh karena itu misalkan pengen belajar SQL juga harus mempelajari terlebih dahulu. Nah, sekarang query language query dialog versus natural language ya. Perbedaan antara keduanya terkadang tidak jelas, terlebih kalau misalkan kita natural language-nya itu bentuknya itu seperti kolom search di Google gitu ya. Jadi ketika kita perlu ngetik, tapi Google nanti akan, ataupun kolom pencarian nanti akan memahami kita itu sebenarnya pengennya apa gitu ya. Walaupun kita tulis seperti kita bicara ya, maksud bahasa aslinya kita, itu nanti search engine tersebut akan memperkirakan kira-kira kita itu maunya apa kan gitu ya, maksudnya. Nah, perbedaan antara query dialog dan natural language ini terkadang tidak jelas karena yang query language seperti yang tadi itu juga dia membuat query-nya itu semakin atau sudah sangat dekat dengan bahasa manusia gitu ya. Tapi memang tidak senatural bahasa atau dialog natural language gitu ya. Apa yang tampak sebagai antarmuka bahasa alami mungkin hanya sebuah antarmuka query system. Jadi tidak semua search engine itu sebenarnya dia menerapkan natural language ya. Jadi ada juga sebenarnya search engine yang tentu saja di sistem-sistem yang dibuat lokal gitu ya. Mungkin search pada perpustakaan, sistem perpustakaan atau Yellow Pages itu seakan-akan dia itu natural language, tapi sebenarnya dia itu query ya. Kita tetap harus belajar sintaks-sintaksnya gitu ya, tetap belajar sintaks-sintaksnya. Seperti kalau di ya, perpustakaan gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu sebenarnya sistemnya masih query system, bukan yang natural language. Seperti kalau misalkan kita ngetik di Google misalkan, ya kita pakai bahasa yang kita ingin saja, nanti Google yang mikir. Disusun seperti natural language, seperti orang yang lazimnya berbicara. Misalnya Microsoft Word answer wizard, gitu ya. Nah, seperti yang gambar ini. Jadi di sini seakan-akan kita tulis semau kita ya, natural language gitu ya. Nah, sebenarnya bentuk yang seperti ini pertanyaan dipecah menjadi kata-kata untuk membentuk query. Jadi pertanyaannya itu kata kunci itu akan dipecah dan dia akan membentuk query gitu ya. Akan membentuk query dari kata-kata yang dipecah tersebut. Jadi dia bukan natural language sebenarnya gitu ya. Kemudian ada dialog selanjutnya, ada form fields dan spreadsheet. Ya, form fields ini ya mengisi form gitu ya. Selain digunakan untuk entry data, juga dapat berguna dalam aplikasi pengambilan data. Nah, kalau spreadsheet ini terdiri dari susunan baris dan kolom. Nah,
yang potongannya ini bisa berisi nilai atau rumus. Nah, yang ini adalah bentuk form fields, gitu ya, bentuk form fields. Jadi form ya, formulir. Ini juga salah satu dialog juga, ya. Kemudian ada spreadsheet. Nah, spreadsheet ini juga dialog juga, gitu ya. Kalau yang sekarang kita sering pakai kan ya, ya produknya barangkali Google atau Microsoft Office kan gitu ya. Oke, kemudian point and click interface. Point and click ini cikal bakalnya dari interface yang di smartphone ya. Gitu ya. Jadi filosofinya bermula dengan dan erat dengan hypertext. Jadi kalau yang Anda lihat di website ya, itu kan isinya banyak hypertext ya. Jadi kalau judulnya diklik itu nanti akan pindah ke halaman lain dan gitu ya. Kalau isinya atau detailnya diklik juga pindah halaman lain, ini adalah hypertext gitu ya. Hypertext. Ini kalau yang menyebar hypertext seperti ini bentuknya interface dialog ya, point and click. Oke. Nah, ini seperti pada smartphone atau touchscreen ini juga konsepnya hypertext. Dalam sistem multimedia, contoh web browser, interaksi membutuhkan hanya satu klik tombol mouse. Jadi kalau hyperlinknya itu diklik, itu nanti bisa beralih ke halaman yang lain. Ini memiliki kesamaan dengan WIMP, ya, yaitu tombol juga digunakan dalam WIMP. Jadi seperti yang di Windows itu kan juga ada tombolnya juga ya. Tapi memang ada sedikit beda gitu ya kalau di WIMP. Nah, tapi di sini point and click lebih sederhana, tidak tergantung pada mouse. Seperti pada layar sentuh ini kan tidak ada kursornya, tidak tergantung kursornya sekarang lagi di mana gitu ya. Tinggal mana yang mau kita ingin ya, mungkin di sini diklik langsung nanti berpindah gitu ya. Nah, ini dipopulerkan oleh WWW gitu ya. Jadi sebenarnya di touchscreen itu konsepnya juga point and click, tapi nanti ada juga ya namanya, ada juga yang namanya nanti. Kemudian ada three dimensional interface, jadi dialog yang 3 dimensi. Contoh ini virtual reality. Jadi desain yang ada di dalam mungkin kacamata gitu ya, kacamata VR itu desainnya itu kan dibentuk 3 dimensi. Nah, itu juga dialog juga. Karena si pengguna itu kan bisa berinteraksi dengan desain-desain yang ada di dalamnya gitu ya. Teknik yang paling sederhana adalah di mana WIMP bisa diberikan penampilan 3 dimensi. Nah, yang sederhananya kalau nggak sampai virtual reality itu ya WIMP biasa atau punyanya Windows icon menu pointer gitu ya, baik itu Windows atau di Linux, di iOS, tapi ada efek 3D-nya. Gitu ya, itu adalah interface yang 3 dimensi. Tekniknya lebih kompleks menggunakan antara muka dengan lingkungan 3 dimensi ya, seperti sampai nanti virtual reality gitu ya. Jadi bentuk-bentuk yang 3D seperti ini juga salah satu bentuk dari dialog. Nah, kemudian ada WIMP ya, ada WIMP interface. WIMP ini singkatannya ada beberapa macam. Ada Windows Icon Menu Pointer, itu kan WIMP ya. Ada juga yang orang menyebut itu ada Windows, ada icon, mice, ada pull down menus. Nah, ini apa sih WIMP ini? Ini adalah ciri khasnya dari Windows pada desktop, pada laptop seperti ini ya. Dia pasti ada Windows-nya, jadi aplikasi itu nanti dijalankan dalam bentuk Windows, ya. Kemudian ada ikonnya, ada icon yang disebar, gitu ya. Kemudian ada menunya, menu yang model seperti ini, gitu ya. Terus kemudian ada pointernya, pointer yang mewakili geraknya mouse. Nah, itu ciri khasnya dari WIMP namanya, gitu ya. Contoh Microsoft Windows, Apple Mac OS, ada juga Unix atau Linux ya. Nah, elemen-elemen yang ada pada WIMP ini selain ada Windows, ada icon, ada menu, ada pointer, ini juga ada button, ada toolbar, ada palette, ada dialog box. Nah, Windows ini area layar yang seakan independen dari sistem. Jadi ini aplikasi yang dijalankan di atas
OS gitu ya, OS komputer, itu nanti akan dia berada di dalam Windows gitu ya. Dia dapat berisi teks atau grafis, dapat dipindahkan atau diubah ukurannya, ya digeser, dikecilkan, besarkan, dapat menumpuk dan mengaburkan satu sama lain atau dapat diletakkan di samping satu sama lain ya. Jadi dia sebagai Windows atau jendela, bisa saling menumpuk, bisa diminimize dan seterusnya. Kemudian ada di Windows ini ada scroll bar, memungkinkan pengguna untuk memindah tampilan isi Windows dari atas ke bawah atau dari sisi kanan ke sisi kiri atau sebaliknya gitu ya. Scroll bar. Kemudian ada title bar, mendeskripsikan nama dari window gitu ya. Nah, ini gambar-gambarnya seperti ini. Ada scroll bar ke atas bawah, ada scroll bar ke kanan kiri gitu ya. Terus kemudian ada title bar. Title bar ini jenis atau nama dari Windows-nya ya. Kalau ini browser ya ini browser title bar-nya ini ya. Oke. Kemudian elemen yang kedua adalah icon. WIMP ya. I itu adalah icon. Gambar berukuran kecil mewakili beberapa objek dalam antarmuka, sering objek berupa window atau action ya. Icon dapat berbagai jenis, sangat memperhatikan style representasi yang realistis atau kita kenal sebagai interface metafor kan gitu ya. Nah, itu icon ya, kita tentu sudah tahu bentuknya icon seperti apa. Kemudian ada pointer untuk menunjuk dan memilih pada WIMP ya, seperti pointer kursor seperti ini, menggunakan mouse, trackpad, joystick, trackball, berbagai jenis gambar grafis. Jadi bisa dirubah-rubah pointer ini gitu ya. Nah, bentuk pointer juga beda-beda. Kalau waktu idle juga seperti ini, terus ada juga pointer itu yang jadinya bentuk seperti ini. Ya, ketika kita misalkan menandakan bahwa kita sedang scroll, itu kadang-kadang pointer jadinya yang seperti ini gitu ya. Terus nanti di aplikasi yang lain nanti bisa jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Pointernya nanti beda-beda. Oke. Kemudian ada WIM, M-nya adalah menu. Pilihan operasi atau service yang ditawarkan pada layar. Ya. Pilihan perlu dipilih dengan pointer. Jadi seperti ini ada menu. Nah, dengan pointer itu kita bisa memilih ya. Nah, dapat muncul masalah penggunaan menu tersebut karena penggunaan menu ini cenderung butuhkan banyak ruang layar ya. Menu seperti ini. Solusinya adalah pop-up menu. Menu muncul bila diperlukan. Ya. Jadi tinggal sorot saja, nanti akan muncul pop-up-nya. Gitu ya. Atau diklik satu kali nanti muncul pop-up-nya. Oke, jenis-jenis menu. Ya, jenis-jenis menu ini ada pull down, ada drop down, ada fold down, ini kurang lebih sama ya. Cuma dia pengembangan satu dengan yang lainnya gitu ya. Kalau pull down ini mouse hold and drag down menu. Jadi diklik terus kemudian di scrollnya ini di drag atau ditarik gitu ya. Terus kemudian ada drop down menu, mouse klik reveal menu ya. Dari di sini diklik ya, diklik itu terus muncul reveal menunya ya, jadi menu yang muncul. Kalau fold down menu ini nggak perlu diklik, dia hanya menyorot ke satu menu saja, dia nanti otomatis akan muncul ya, menunya nanti akan muncul. Ada di aplikasi-aplikasi yang editing gambar gitu ya, itu tinggal disorot saja langsung keluar menunya gitu ya. Oke. Jadi nggak perlu diklik, tinggal di hover saja atau di sorot saja. Disorot nanti akan muncul menunya. Gitu ya. Kemudian ada cascading menu ya. Nah ini contoh menu yang disorot tadi ya. Jadi ke grup ini nanti akan otomatis muncul. Terus nanti jalan ke M ini akan muncul lagi. Tidak perlu diklik, tapi dia akan muncul sendiri. Kemudian cascading menu, bagaimana penyusunan menu ya. Hierarchical menu structure ya, menu selection open new menu ya. Jadi penyusunan menu ini bisa dibuat hierarchical ya, jadi bisa atau lazim kita temukan hierarchical. Biasanya ada penandanya, kalau bawah di situ tuh menunya itu tinggal di hover langsung keluar, seperti kalau di sini tandanya ada segitiganya gitu ya, ada segitiganya.
Kemudian ada kontekstual menu. Menu-menu yang memang di penyusunannya itu kontekstual. Jadi berdasarkan fungsinya, berdasarkan seringnya gitu ya. Appears where you are atau dia muncul di mana kursor itu berada gitu ya. Ada pop-up menu, ya, action for selected object, contohnya seperti ini gitu ya. Jadi di objek ini misalkan ada di klik kanan terus kemudian ada fungsinya apa gitu ya. Itu pop up, muncul pop up ya ketika di kursor klik kanan nanti muncul pop upnya. Kemudian ada pie menu, ya arrange in circle atau kalau nggak circle ya kotak tapi dia dibagi-bagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Nah ini cuma adalah mempercantik saja gitu ya, mempercantik tampilan menu. Easier to select item, kemudian quicker gitu ya. Pie itu nggak hanya lingkaran saja, bisa juga kotak, bisa juga yang atasnya juga termasuk pie karena satu bagian dibagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Kemudian ada akselerator atau shortcut ya. Jadi keyboard accelerator ini juga termasuk komponen dari menu gitu ya. Ada key combination, same effect as menu item. Jadi misalkan ada kontrol kontrol C kan gitu ya. Ada kontrol V gitu ya. Ada keyboard. Itu kind active when menu open ya. Kalau dia bisa bentuknya, kalau menunya ini atau menu barnya ini toolbarnya ya aktif, dia baru bisa gitu ya, baru bisa diaktifkan atau juga aktif kan menu close. Walaupun toolbarnya ini tertutup, tapi kalau dia tambahi tombol menekan kontrol plus huruf apa, itu nanti dia akan berubah gitu ya. Fungsinya akan aktif, kursornya akan berubah menjadi fungsi yang aktif tersebut gitu ya. Nah, keyboard accelerator ini juga termasuk menu juga, salah satu bentuk menu gitu ya. Oke, kemudian ada button atau tombol ya. Individual and isolated region within a display that can be selected to invoke an action. Ya, jadi isolated region ada satu daerah yang tertutup kan gitu ya, bentuknya kan seperti satu daerah gitu ya. Within a display that can be selected to invoke an action. Jadi yang bisa dipilih dan itu nanti bisa berpengaruh untuk invoke ya, memicu suatu aksi. Ya. Jadi tombol yang utama ya seperti ini gitu ya, yang bentuknya seperti memang button seperti ini. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk yang lain. Ini ada radio button. Ya, radio button itu ya seperti ini. Nah, kalau yang radio button ini umumnya dia salah satu saja yang dipilih di antara banyak radio button gitu ya. Nah, kalau checkbox ini dia bisa lebih dari satu opsinya. Biasanya seperti itu gitu ya. Itu adalah yang checkbox. Kemudian ada toolbar. Nah, toolbar itu bentuknya yang seperti ini ya. Jadi quick access toolbar. Jadi sekumpulan tool gitu ya yang dijadikan satu. Nah, kalau dilepas ini juga bisa jadi seperti ini gitu ya. Toolbar. Long line of icon, jadi kumpulan dari icon. Fast access to common action. Jadi biasanya di sini toolbarnya atau iconnya dijadikan satu ya. Jadi kalau fungsinya itu untuk misalkan home atau insert untuk page layout itu dijadikan satu gitu ya. Often customizable. Choose which toolbar to see, choose what option are on it. Jadi mana toolbar yang bisa di view atau ditampilkan, mana toolbar yang tidak perlu ditampilkan. Itu biasanya bisa di custom, mau aplikasi apapun gitu ya. Kemudian ada juga palet. Ya. Palet itu bentuknya seperti ini. Jadi tombol yang ini misalkan, tombol yang ini ditekan, ya, tombol yang ini ditekan terus kemudian muncul jendela kecil gitu ya, jendela kecil seakan-akan dia itu nempel ke sini ya, itu namanya adalah palet. Ya. Palet ini diperkenalkan karena ada problem menu not there when you want it. Ya, kalau waktu diinginkan menu itu tidak ketemu gitu ya.
jadi dimasukkan dalam palet ini saja ya, di bentuk palet seperti ini. Solution palet little window of action. Jadi aksi-aksi atau fungsi-fungsi itu dikumpulkan dalam window, digolongkan dalam kategori-kategori seperti ini. Ya. Ini biasanya bisa diklik, bisa dipilih gitu ya, bisa dipilih. Shown or hidden via menu option. Ya, contohnya available shape in drawing package. Jadi kalau misal mau di hide itu tinggal diklik sini saja gitu ya, tinggal diklik sini saja. Nah ini juga cara-cara seperti ini juga ya ini perkembangan atau pengenalan gitu ya dari sistem interaksi gitu ya. Kalau yang dulu itu cuma ngeklik menu saja, nah di sini sudah diperkenalkan palet ya untuk membuat ya akses yang lebih cepat terhadap suatu fungsi. Kemudian ada dialog box ya, information windows that pop up to inform of an important event or request information. Jadi di sini ada satu jendela yang pop up atau muncul ya ketika ada suatu informasi yang penting yang perlu direspon oleh si pengguna atau si user. Contoh, when saving a file, a dialog box is displayed to allow the user to specify the file name and location. Once the file is saved, the box disappear gitu ya. Jadi di sini contohnya ini untuk security warning ya, untuk run. Ya, jadi kalau ada aplikasi yang dianggap berbahaya, itu nanti ada dialog box-nya namanya yang muncul model seperti ini gitu ya. Nah, ini tadi sebagai review, kita tadi sudah mempelajari ya berbagai macam desain dialog, ada command line, menu, WMP, dan seterusnya. Dan ada juga elemen-elemen interface yang kita tadi sudah pelajari, khususnya dalam elemen-elemen dalam WIMP ya. Itu ada selain Windows, ada icon, ada menu, ada pointer. Kita juga belajar ada button dan jenis-jenisnya ya. Ada palet, ada toolbar, dan seterusnya. Nah, barangkali materi slide kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.